Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafikri Nuridayah dari Sistem Informasi kelas 23DX dengan NPM 233111143. Hari ini saya akan membahas apa sih yang dimaksud dengan perusahaan jasa dan apa yang dimaksud dengan siklus akuntansi. Kita akan bahas dulu tentang perusahaan jasa. Jadi yang dimaksud dengan perusahaan jasa ini adalah perusahaan dengan kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud, berbeda dengan halnya dengan perusahaan dagang. Kalau dagang itu ada wujudnya, jelas kan ada barangnya, sedangkan jasa itu tidak ada wujudnya, tapi bisa kita rasakan manfaatnya. Seperti apa contohnya? Ini ada beberapa contoh perusahaan jasa, yaitu pertama bengkel. Kendaraan ini termasuk perusahaan jasa karena produk yang dijual tidak berwujud. Montir ini tugasnya adalah untuk memperbaiki kendaraan. Jadi kegiatan memperbaiki ini disebut dengan jasa, bisa kita rasakan manfaatnya. Tapi kita akan bisa kita lihat wujud produknya atau bentuk produknya. Kemudian yang kedua yaitu salon. Sama halnya seperti bengkel, salon ini juga sama produknya tidak berwujud, tapi bisa kita rasakan, misalnya jasa potong rambut, kemudian jasa krem rebat, dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud dengan perusahaan jasa, bahwa produknya itu tidak berwujud, jadi tidak ada bentuknya nyatanya, tetapi kita bisa rasakan manfaatnya. Kemudian lanjut siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi setelah tadi kita tahu perusahaan jasa itu apa, sekarang kita bahas tentang siklus akuntansinya. Jadi untuk membuat laporan keuangan ada tahap-tahapnya. Nah, ini yang disebut dengan siklus akuntansi. Ada 3 tahapan dalam membuat siklus akuntansi ini. Dalam siklus akuntansi ini, yang pertama yaitu tahapan pencatatan, kemudian tahap pengiksaran, yang ketiga pembuatan laporan keuangan, dan setiap tahapan ini berkesinambungan atau berkaitan. Jadi kita harus melalui step by step, maka dari itu kita harus paham dari tahap pencatatan sampai akhirnya nanti kita membuat laporan keuangan yang kita akan bahas nanti dalam tahap pencatatan. Karena dalam setiap harta tahapan ini ada kegiatan-kegiatan dinamis. Catatan ini dapat kegiatan apa saja? Yang pertama yaitu menganalisis bukti transaksi keuangan. Nah, jadi dalam setiap transaksi itu ada bukti-buktinya. Seperti apa contohnya? Misalkan dari nota atau faktur. Nah, jadi ketika dari nota atau faktur itu kita analisis masuk ke kelompok mana dari tahap transaksi itu, apakah masuk ke akun harta atau utang piutang, pemodalan atau yang lainnya. Setelah kita menganalisis, baru kita akan membuat jurnal umum, kemudian memindahkan ke bukuan atau disebut dengan posting ke buku besar. Jadi ada 3 kegiatan di tahap pencatatan. Kemudian sekilas kita bahas bahwa tahap pengikhtisaran itu ada pembuatan neraca saldo, membuat jurnal, penyesuaian, dan membuat kertas kerja. Kemudian tipe pembuatan laporan keuangan ini, yang pertama ada pembuatan neraca, membuat laporan rugi laba, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Hari ini kita hanya akan membahas di tahap pencatatan dulu agar tidak terlalu panjang. Berikutnya tahap pencatatan. Yang pertama yaitu kita akan menganalisis bukti transaksi. Seperti apa menganalisis bukti transaksi itu? Nah, sebelum menganalisis kita harus tahu dulu bahwa di sini ada aturan pencatatan transaksi. Jadi di aturan pencatatan transaksi ini kita mempelajari tentang bagaimana catatan menulis di sisi debit kredit. Di sini udah ada ketentuannya. Kalau sebelumnya di persamaan dasar akuntansi kita cuma mempelajari harta dan utang ditambah modal. Nah, kalau sekarang sisi debit dan kredit harus imbang atau disebut dengan balance. Mudahnya kalian ingat aja kalau misalnya akun-akun yang bertambah kemudian ditulis di sisi debit, yaitu ada akun aset atau harta, kemudian TV dan beban sisanya ditulis di kredit. Jadi kalian pahami baik-baik. Pastikan kalian menghafal aturan pencatatan transaksi ini selain dari kalian menghafal kelompok akun-akun lainnya yang ada di tadi.